AstraZeneca. Kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri. Di tengah situasi di mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Rekan-rekan jurnalis dan awak media sekalian, vaksinasi nasional adalah salah satu upaya kita dalam mencari atau mencapai kekebalan kelompok, herd immunity. Di saat bersamaan, pemerintah akan terus melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, dan masyarakat diharapkan dapat terus melaksanakan secara disiplin protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Terlebih, saat ini terdapat beberapa negara yang sedang menghadapi gelombang kedua, second wave, dan bahkan gelombang ketiga, third wave, penularan COVID-19 yang mengakibatkan kembali terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Untuk itu, kita harus bersama-sama berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia. Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya pencegahan peningkatan penularan COVID-19 tersebut, berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021, pemerintah telah menetapkan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Di samping itu, sesuai dengan adendum surat edaran tersebut di atas, upaya pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) juga diterapkan sejak 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan 18 sampai dengan 24 Mei 2021. Upaya-upaya ini diharapkan tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antar daerah. Sekali lagi, kita tidak boleh lengah demi melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi seluruh masyarakat. Lebih lanjut, saat ini dunia tidak hanya berupaya keras menangani pandemi COVID-19, namun kita juga sedang menghadapi infodemi. Infodemi semakin marak di tengah-tengah ruang informasi publik dan menyebar dengan sangat mudah dan cepat di media sosial, di media digital. Secara spesifik hingga pagi ini, Kementerian Kominfo telah mencatat dan melabeli sebanyak 1.556 hoax terkait COVID-19 serta 177 hoax terkait vaksin COVID-19. Untuk itu,
pemerintah terus menghimbau masyarakat agar selalu merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, baik dari Badan Dunia, World Health Organization atau WHO, pemerintah Indonesia dalam hal ini KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan kementerian atau lembaga terkait ataupun para ahli di bidangnya. Sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer demi melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi negeri kita, dan mengakhiri pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Nah, itu saudara tadi pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait dengan kedatangan dari vaksin Sinopharm dan Sinovac dari Tiongkok, saudara, ke Indonesia. Ini merupakan tahap 10 kedatangan vaksin COVID-19. Dengan kedatangan tahap 10 ini, saudara, tadi Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki 65 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk atau bahan baku dan juga 8 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi. Tadi juga disampaikan pemerintah tetap menghimbau meskipun sudah ada vaksin, saudara, meskipun kita juga beberapa ada yang sudah divaksin, tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan.